Saudara, kembali dalam diskusi program khusus Daerah Bicara KBR 68H bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami masih mengajak Anda berdiskusi seputar peran negara dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi untuk menjamin akses pendidikan untuk semua. Kami bersiaran dari Geraha Purna Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya Fia Anwar yang akan menemani Anda sampai dengan tuntasnya acara ini. Yang pertama ada Profesor Nizam, beliau adalah Sekretaris Dewan Dikti Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada Profesor Dr. Ikhlasul Amal, Guru Besar UGM, yang dulu pernah memimpin UGM menjadi Rektor di tahun 98 hingga 2002. Dan ada Mas Ahmad Rizky M. Umar, Wakil Presiden BEM Keluarga Mahasiswa UGM. Kita lanjutkan lagi, tadi kita berbincang seputar pembiayaan. Nah, kalau dari mahasiswa ini sendiri, ini kan salah satu yang juga dicermati dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa kemudian aksesnya, akibatnya pendidikan menjadi tinggi. Bagaimana sih sebenarnya kalau di UGM sendiri? Saya ingin menyanggah dua pemaparan, tadi tiga statement dari Pak Nizam dan Pak Amal. Saya kira pertama adalah standing position dari Pak Nizam berkaitan dengan subsidi ya, sebelum saya masuk ke kondisi di UGM. Benarkah subsidi kita itu per mahasiswa itu 14 juta sampai 15 juta. Nah, untuk menjawab hal itu saya kira kita perlu cek APBN. Yang perlu kita pertanyakan sebetulnya berapa sih sebenarnya komposisi APBN kita, dan yang kedua adalah sebenarnya alokasi di APBN itu untuk apa sebenarnya. Kalau Pak Nizam tadi mengatakan oke, 14 juta sampai 15 juta untuk kemudian diberikan kepada subsidi kepada rakyat Indonesia. Apakah kemudian kepada mahasiswa, apakah kemudian 14 sampai 15 juta itu memang digunakan untuk kebutuhan mahasiswa atau justru untuk kebutuhan yang lain di APBN? Dan yang kedua adalah dari pemaparan Pak Nizam tadi, seakan-akan negara memberikan subsidi pendidikan tinggi kepada rakyat Indonesia, kepada mahasiswa, itu bukan untuk memenuhi kewajiban negara, tapi untuk investasi, Pak. Kenapa kemudian? Karena jumlahnya itu dihitung. Seharusnya kalau kita bicara pendidikan sebagai hak, Pak Nizam kan tidak perlu menghitung berapa sih jumlah yang kemudian diberikan oleh negara kepada rakyat, karena itu adalah hak kita. Nah, persoalan kemudian di sini subsidi yang diberikan kepada warga negara, persoalannya itu adalah kemudian pertama itu adalah hak seorang warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Yang kedua itu adalah tanggung jawab negara. Nah, ini yang kemudian saya kira kita problematisasi ya dalam hal ini. Terus kemudian berkaitan dengan interkoneksi dengan industri. Saya ingin menyanggah sedikit pemaparan dari Pak Amal. Saya kira ini yang sering dikampanyekan oleh beberapa lembaga donor internasional seperti Bank Dunia atau WTO misalkan. Yang namanya pendidikan, Bank Dunia, saya baca laporan Bank Dunia tahun 2012 di Asia Timur yang menyatakan bahwa rekomendasi untuk kemudian kebijakan pendidikan tinggi itu adalah interkoneksi dengan pasar. Ini dibantah oleh Mahmud Mamdani dalam bukunya Scholars in the Marketplace, dan dia melihat bahwa sebetulnya yang terjadi di Uganda, di negara-negara di Afrika, ketika kemudian pendidikan tinggi masuk pada logika pasar, yang terjadi adalah komersialisasi, dan yang terjadi adalah, kalau saya meminjam bahasa Profesor Heru Nugroho, ini kemudian melahirkan banalitas-banalitas intelektual. Cara berpengetahuan kita itu hanya untuk melahirkan para pekerja, bukan untuk melahirkan para pemikir. Ini yang kemudian menjadi persoalan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman yang hadir di ruangan ini yang ingin bertanya kepada narasumber. Oke, satu. Kemudian di sisi ini apakah masih ada yang ingin bertanya seputar tema kita pagi ini? Oke, tidak ada. Saya persilakan Mas langsung menuju ke mic yang tersedia. Jangan lupa menyebutkan nama dan dari mana berasal. Oke, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yanka dari FK. Yang saya ingin tanyakan dari Mas Umar ya, ringkasannya ini UU perguruan tinggi ini masih memilah perguruan tinggi dalam badan hukum dan penyajian. Yang saya mau tanyakan di sini adalah kata memilah ya Mas ya. Kata memilah di sini maksudnya apa? Terus saya mau menambahkan untuk yang dari FK itu digembar-gemborkan memang per tahunnya itu memang banyak mengeluarkan biaya, tapi biaya itu hanyalah untuk biaya praktek aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain yang masih ingin bertanya?
Oke, tidak ada. Baik. Ini rasanya ke Mas Umar ya. Silakan langsung dijawab Mas Umar. Oke, memilah di position paper saya ya. Di poin kedua, saya kira memilah perguruan tinggi dalam badan hukum dan kemudian semangatnya adalah otonomi, itu bisa dibaca di pasal 65. Kan di situ kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi kemudian memilah, oke, kampus-kampus universitas silahkan kemudian untuk menjadi PTN, menjadi BLU atau kemudian menjadi PTN badan hukum. Di pasal selanjutnya kemudian dilihat privilege apa yang kemudian menjadi privilege apa yang kemudian dimiliki oleh perguruan tinggi untuk kemudian yang bisa kemudian menjadi badan hukum. Oke, baik. Nah, bicara soal Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini yang juga ikut dicermati ini adalah soal peran negara di sana. Prof Nizam katanya sih di Undang-Undang Pendidikan ini sangat negara, sangat etatis dan menghambat otonomi kampus, katanya sih begitu. Prof Nizam sendiri menghadapi komentar seperti itu seperti apa sih? Sebenarnya betulkah memang full peran negara yang ada di sana dan tidak memberikan otonomi kepada kampus? Ya, memang masyarakat itu kan beragam ya. Ada yang mengatakan undang-undang ini etatis, negaranya terlalu besar perannya. Iya. Sedangkan Mas Umar tadi minta, wah ini negara terlalu melepas pada pasar, otonominya hilang. Jadi ini kan memang lucu ya, masyarakat kita itu memang ya beragam sekali, dari yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Nah, undang-undang ini sebetulnya ingin mengawal cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang besar melalui pendidikan tinggi. Peran negara diperlukan ketika memang dibutuhkan, yaitu melindungi masyarakatnya, memastikan tidak ada seorang pun anak miskin yang mempunyai potensi untuk menjadi seorang sarjana untuk tidak menjadi sarjana. Itulah peran negara yang penting. Di sisi yang lain kita juga melihat saat ini ada 140.000 anak Indonesia yang kuliah di luar negeri. Orang tuanya itu setiap bulan ngirim ke anaknya itu rata-rata $1.000. Biaya kuliahnya setahun kira-kira $20.000. Berapa ratus juta itu yang dibuang begitu saja ke luar negeri. Di sana diajari apa nggak tahu, nanti ketika pulang di Indonesia mereka jadi apa? Jadi CEO, jadi manajer, menjadi direktur. Sementara lulusan dari dalam negeri jadi apa? Jadi anak buahnya, jadi stafnya, jadi kacungnya. Apakah itu yang kita inginkan? Kan enggak. Kalau uang negara, uang rakyat tadi, uang masyarakat tadi yang mampu tadi juga diinvestasikan di dalam negeri, ikut membiayai pendidikan tinggi. Kalau bisa itu kita lakukan, why not? Kenapa kita mesti buang uang itu ke luar negeri? Kalau perguruan tinggi yang di Indonesia ini seunggul dengan perguruan tinggi di luar negeri, kenapa tidak? Juga tadi Mas Umar mungkin salah membaca pasal 86 yang mengatakan pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri yang mau membantu perguruan tinggi. Lalu mau membantu difasilitasi kok nggak boleh? Ini sama sekali bukan komersialisasi perguruan tinggi. Jadi justru dibuka kesempatan ya Pak ya? Bagi masyarakat itu untuk membantu perguruan tinggi kok nggak boleh itu. Sehingga akibatnya apa? Ada beberapa konglomerat di Indonesia ini yang buang uang jutaan dolar ke NUS, ke NTU. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saya diundang ke Amerika Serikat ke Harvard University. Saya terkaget-kaget, ada seorang konglomerat Indonesia memberikan dana itu $8 juta pada universitas yang namanya Harvard. Kok nggak diberikan ke UGM? Kok nggak diberikan ke UGM? Nah inilah, sehingga kita mestinya kan ketika kita tanya pada teman-teman di dunia usaha, para konglomerat, para filantropi, para dermawan itu, kenapa sih kok nggak membantu perguruan tinggi di dalam negeri? Banyak macam-macam alasannya. Apa biasanya Prof alasannya mereka? Satu, mereka kalau membantu di perguruan tinggi di luar negeri, itu mereka diapresiasi dan mendapatkan insentif. Entah itu dalam bentuk pengurangan pajak mereka, usaha mereka, atau diberikan tax deduction, tax insentif dan sebagainya. Itu satu. Kedua, mereka ketika memberikan bantuan di luar negeri itu, mereka percaya kredibilitas pada perguruan tinggi itu. Di Indonesia mereka belum percaya pada perguruan tinggi kita. Baik, jadi itulah kesempatan yang ingin diberikan justru sebenarnya ya dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi, mengundang pihak luar untuk bisa membantu perguruan tinggi negeri. Nah, Prof Ikhlasul, dalam hal pembiayaan, kemudian juga buntutnya dalam soal otonomi ini tadi yang disebutkan, yang menjadi concern teman-teman juga di Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini, sebenarnya idealnya seperti apa sih kalau bicara soal otonomi kampus? Ya, saya ceritakan sejarahnya otonomi ini. Jelas dulu udah ada orang bicara tentang otonomi itu.
Itu otonomi sekali lagi kaitannya itu dengan keadaan krisis pada 98 itu. Pada 98 pemerintah pusat itu kan tidak punya uang sama sekali, ya. Nah karena itu lalu termasuk otonomi daerah itu, lalu universitas itu diberi otonomi itu. Saya pada waktu itu bangga bercerita pada beberapa universitas di Eropa. Saya bilang sekarang saya otonom. Lalu beberapa tokoh di universitas di Eropa itu menganukan pada saya, hati-hati. Kalau pemerintah itu memberi otonomi, artinya Anda itu suruh cari uang sendiri. Jadi otonomi itu memang kaitannya supaya kita mencari uang sendiri. Itulah lalu kita menjadi BHMN itu ya. Itu anunya, itu adalah untuk cari uang sendiri. Apa akibatnya karena kita mencari uang sendiri? Ya Anda lalu harus membayar lebih banyak, SPP-nya lebih banyak, dan macam-macam. Itu adalah cost dari otonomi. Kalau tidak otonomi itu berarti kontrol dari pemerintah itu kan sangat tinggi sekali. Dan karena kontrol sangat tinggi, maka pemerintah juga bertanggung jawab pada subsidi yang diberikan. Oke. Nah, kalau kemudian kampus diberi kebebasan untuk mengundang pihak luar, itu harusnya seperti apa, Prof? Nah, karena itu sekarang ini kan persoalannya ya kita mengukur berapa besar Pak Nizam sebetulnya kekuatan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada perguruan tinggi. Ini kan apa? Sekarang itu ya sekarang perguruan tinggi sekarang seperti tadi saya katakan itu semua kelas di Sospol itu semua pakai AC, semua pakai ini proyektor ya. Itu kalau itu nggak pakai AC nggak laku itu perguruan tinggi itu. Nah, itu kan cost yang harus dibayar juga. Nah yang saya apakan pada undang-undang ini memang itu juga belum jelas itu sebenarnya seberapa besar dari kemampuan universitas itu untuk memberikan subsidi kepada perguruan tinggi ini. Ini yang saya agak anukan juga ya. Di sini kan itu diterangkan seharusnya jumlah mahasiswa yang diterima itu harus ada imbangnya berapa kekuatan dosen yang ada di situ. Saya mendengar itu beberapa universitas di Malang itu mahasiswa barunya satu fakultas itu lebih dari 1.000. Wow. Luar biasa. Karena mereka bayarnya banyak. Oke, baik. Itu gimana? Ya, baik. Kita jeda sebentar ya, Prof ya. Contoh nyata itu yang disampaikan Profesor Ikhlasul. Baik. Dan saudara, kita masih harus break dulu sebentar. Kami akan segera kembali dalam diskusi program khusus Daerah Bicara sesaat lagi.